Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rahmandika Setia Nugraha, NIM 2241104022234 dari kelas 3 PAIE. Di sini saya akan membuat video tentang pembahasan materi mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Ishaq. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Baik, yang pertama adalah bab al-qawaid al-fiqhiyah. Pengertian al-kaidah dan al-fiqhiyah. Al-qawaid adalah jamak dari kaidah. Para ulama mengartikan kaidah secara etimologis dan terminologis. Dalam arti bahasa, kaidah bermakna asas, dasar, dan fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun makna yang abstrak. Seperti qawaid al-bait yang artinya fondasi rumah, qawaid al-din artinya dasar-dasar agama, qawaid al-ilmu artinya kaidah-kaidah ilmu. Dan arti ini digunakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-127 dan surah An-Nahl ayat 26 yang berbunyi, Wa'id yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Dan juga selanjutnya yaitu fa'atallahu bunyanahum minal qawaid, yang artinya maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Quran surah An-Nahl ayat 26. Dari pengertian tersebut di atas bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas, fondasi atau tempat yang di atasnya berdiri bangunan. Dibilang ini sebagai landasan atau fondasi. Jadi al-qawaid al-fiqhiyah merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Hubungan dari kedua kata tersebut adalah ilmu nahwu disebut dengan hubungan sifat dengan mausyuf atau na'at dan man'ut. Maka qawaid fiqhiyah adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Al-fiqhiyah berasal dari kata fikih yang berarti al-fahmi atau mengerti, yang dirangkaikan dengan ya nisbah sehingga berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam ilmu fikih, peran penalaran atau pemahaman yang berarti peranan akal sangatlah mutlak. Adapun qawaid fikih adalah kaidah yang merupakan kesimpulan dari banyak persoalan fikih yang memiliki hukum-hukum yang sama sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Sebagai gambaran, seorang ahli fikih dihadapkan dengan ratusan persoalan fikih. Setelah dia menelaahnya, dia mendapatkan adanya kesamaan di dalam semua persoalan tersebut. Kesamaan itulah yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah fikih. Yang berikutnya adalah objek kajian qawaidul fikih. Yang pertama yang menjadi objek pemahaman dalam kaidah fikih adalah satu, kaidah-kaidah fikih yang telah dibakukan oleh para ulama. Maksudnya adalah bahwa dalam kajian kaidah fikih adalah akan membahas kaidah yang telah disepakati atau dibakukan, ditetapkan oleh para ulama. Dan bahkan dalam buku ini akan dijelaskan juga beberapa kaidah yang diperselisihkan.
Yang kedua, seputar persoalan fikih, yaitu sehubungan dengan dikeluarkannya hukum fikih tersebut dari kaidah-kaidah fikih. Ketika sebuah masalah yang telah ditetapkan dengan penggunaan kaidah fikih kemudian telah menjadi sebuah produk hukum yang disebut fikih, maka hal ini menjadi sebuah objek dalam kajian kaidah fikih, sehingga di dalam buku ini juga akan diberikan beberapa aplikasi dari masing-masing kaidah fikih, baik yang telah disepakati ataupun yang sedang diperselisihkan. Selanjutnya, bab sejarah perkembangan al-qawaidul fiqhiyah, kurang lebih secara garis besar atau singkatnya, yaitu pada umumnya sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan penyusunan kaidah fikih diklasifikasi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase pertumbuhan dan pembentukan. Masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dari zaman kerasulan sampai abad ketiga Hijriah. Periode ini dari segi sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama 22 tahun lebih. Pada zaman tabi'in dan tabi'in yang berlangsung selama 250 tahun 351 Hijriah atau 1974 Masehi dianggap sebagai zaman kejumudan karena tidak ada lagi ulama pendiri mazhab. Ulama terakhir pendiri mazhab adalah Ibnu Jarir al-Tabari yang hidup pada tahun 310 Hijriah atau 734 Masehi yang mendirikan mazhab Jaririyah. Fase yang selanjutnya adalah fase perkembangan dan kodifikasi. Dalam sejarah hukum Islam, abad ke-4 Hijriah dikenal sebagai zaman taklid. Pada zaman ini, sebagian besar ulama melakukan tarjih atau penguatan pendapat imam mazhabnya masing-masing. Usaha kodifikasi kaidah-kaidah fikih bertujuan agar kaidah-kaidah itu bisa berguna bagi perkembangan ilmu fikih pada masa-masa berikutnya. Abad ke-7 Hijriah dikenal sebagai zaman keemasan dalam kodifikasi kaidah fikih karena perkembangan kodifikasi kaidah fikih begitu pesat. Buku-buku terpenting dan termasyhur abad ini yaitu salah satunya adalah Al-Ashbah wal Al-Nadhair karya Ibnu Waqil Al-Syafi'i yang wafat 716 Hijriah, dan juga ada Al-Qawaid karya Al-Makari Al-Maliki yang wafat tahun 751 Hijriah, dan juga ada buku bernama Al-Majmu' Al-Mudhab fi Qawaid Al-Madhab karya Al-Ala'i Al-Syafi'i yang wafat tahun 761 Hijriah. Lalu fase yang selanjutnya adalah fase kematangan dan penyempurnaan. Abad ke-10 Hijriah dianggap sebagai periode periode kesempurnaan kaidah fikih. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada lagi perbaikan kaidah fikih pada zaman setelahnya. Jadi bisa disimpulkan fase-fase kaidah fikih berawal dari pertumbuhan dan pembentukan, lalu dilanjutkan dengan perkembangan dan kodifikasi, lalu fase kematangan dan penyempurnaan. Yang awalnya hanya bertumbuh dan juga berkembang, lalu selanjutnya dikodifikasi, lalu ada kematangan, dan akhirnya masuk ke dalam fase penyempurnaan. Lalu bab selanjutnya adalah kaidah-kaidah fikih. Saya akan sedikit menyebutkan dan menjelaskan secara singkat tentang kaidah-kaidah fikih yang jumlahnya mungkin untuk saya jelaskan yaitu 5 kaidah. Yang pertama, kaidah pertama yaitu lafaz kaidah pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, atau yang artinya setiap perkara tergantung pada tujuannya. Lafaz al-umur adalah bentuk jamak dari al-amr yang sifatnya umum bagi seluruh perbuatan dan perkataan atau berlaku umum untuk setiap ucapan, tindakan, dan tingkah laku. Dengan demikian, al-umur adalah seluruh urusan. Pengertian kaidah ini bahwa hukum berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum atau yang bisa disebut mukallaf.
tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Apabila tindakan seseorang meninggalkan hal-hal yang terlarang dilakukannya dengan segala ketundukan karena ada larangan yang berlaku dalam ketetapan syariat, maka tidak ada tindakan tersebut maka memperoleh pahala. Lalu kaidah fikih yang kedua yaitu lafaz kaidah kedua yang bisa dibilang artinya yaitu keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda. Bahkan bisa dikatakan saling berlawanan, hanya saja besarnya keyakinan dan keraguan akan bervariasi tergantung lemah kuatnya tarikan yang satu dengan yang lain. Yang lafaznya yaitu al-laikinu la yazalu basaki, yang artinya keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kaidah ini kalau diteliti secara seksama erat kaitannya dengan masalah akidah dan persoalan-persoalan dalil hukum dalam syariat Islam. Namun demikian, sesuatu yang diyakini keberadaannya tidak bisa hilang kecuali berdasarkan dalil argumen yang pasti atau qati, bukan semata-mata oleh argumen yang bernilai saksi atau tidak qati. Keyakinan atau al-yakin adalah kepastian akan tetap tidaknya sesuatu. Sedangkan keraguan atau al-syak adalah ketidakpastian antara tetap atau tidaknya sesuatu. Asumsi kuat atau dan yang membuat sesuatu mendekati makna yakin dari setiap segi tetap atau tidaknya menurut syariat dihukumi sama seperti keyakinan. Jadi kaidah ini berarti bahwa keyakinan yang sudah mantap atau alur dengannya, yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya. Tetapi ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang menyatakan sebaliknya. Kaidah yang ketiga yaitu lafaz kaidah ketiga, yang isinya jika syarat Islam menjaga sebuah prinsip menghilangkan kesukaran dari subjek hukum dalam keseluruhan hukum syar'i, maka hal ini sungguh-sungguhnya kembali pada kenyataan bahwa prinsip di dalam syariat diatur dengan kaidah-kaidah baku dan dasar permanen yang dapat dijadikan sebagai media menyimpulkan hukum atau istinbat ketika tidak ditemukan dalil syar'i atau ketika al-syar'i atau pembuat hukum syariat berdiam diri mengenai status hukum perkara tersebut. Lafaznya yaitu al-masaqatu tajlibut taisyiro, yang artinya kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Lafaz masyaqqah dalam bahasa Arab ialah sinonim dari lafaz syu'ubah yang berarti kesulitan, sedangkan lafaz taisyir sinonimnya adalah al-takhfif yang berarti kemudahan atau keringanan. Dengan demikian, kaidah di atas berarti setiap kesulitan memberikan jalan kemudahan. Lalu selanjutnya yaitu kaidah yang keempat yang berlafaznya adalah ad-dhararu yuzalu, yang artinya mudarat itu dapat dihapus. Lafaz ad-dharar menurut Al-Khoshaini berarti sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seseorang tapi membawa bahaya bagi orang lain. Dengan demikian, kaidah di atas mempunyai arti bahwa seluruh yang menimbulkan bahaya harus dilenyapkan. Maka kaidah ini sangat penting dan dalam membangun hukum Islam. Kaidah ini berlaku secara luas dalam berbagai objek kajian fikih, tidak terhingga banyaknya ketetapan hukum fikih yang menerapkan kaidah ini. Baik ketetapan hukum mengenai pemeliharaan manfaat maupun penolakan kerusakan atau bencana, bahkan termasuk juga pemeliharaan kemaslahatan daruriyat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab, harta, dan kehormatan. Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar atau tidak menyakiti, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain.
Yang selanjutnya yaitu kaidah yang kelima. Lafaznya adalah al-addu muhkamah, yang artinya adalah adat kebiasaan itu menjadi hukum. Secara bahasa, al-adat berarti yang berulang-ulang, sedangkan secara istilah, adat adalah perilaku yang sesuai dengan tabiat suatu masyarakat tertentu dan berlaku secara terus-menerus dalam praktik kehidupan tanpa adanya penolakan. Contohnya yaitu seseorang menjual sesuatu dengan tanpa menyebutkan mata uang yang dikehendaki, maka berlaku dengan harga dan mata uang yang umum dipakai. Yang kedua, batasan sedikit, banyak dan umumnya waktu haid, nifas, dan suci tergantung pada kebiasaan atau adat perempuan tersendiri. Yang ketiga adalah di desa-desa sudah bisa orang yang ke warung untuk mengambil jajan semaunya dan sesukanya. Baru kemudian setelah itu pembeli memberi informasi bahwa ia telah mengambil beberapa makanan dan kemudian dibayarnya. Keadaan yang demikian telah lama dilakukan oleh masyarakat kita dan tidak pernah ada masalah, dan para ulama juga tidak ada yang mempermasalahkan. Yang keempat adalah seperti halnya sholat sambil membaca mushaf Al-Quran. Dalam hal ini kebiasaan baik itu dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Jadi pada kesimpulannya, al-qawaid dan al-fiqhiyah atau qawaidul fiqhiyah yaitu ilmu yang menetapkan hukum atau aturan yaitu fikih, dan yang membahas al-qawaid atau kaidah atau bisa disebut juga landasan, fondasi, dasar, konstitusi dan lain sebagainya. Secara garis besar, al-qawaid dan al-fiqhiyah atau qawaid fiqhiyah yaitu aturan hukum yang menjadi dasar, landasan dan fondasi untuk kemaslahatan umat itu sendiri, yang dimulai dari zaman Nabi Muhammad sampai ulama-ulama sekarang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kurang rinci, kurang jelas dan lain sebagainya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.